Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi JS dari kelas M92 jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi materi yang akan saya bawakan yaitu adalah penalaran dalam matematika. Nah, pertama kita harus ketahui apa itu penalaran. Penalaran yaitu proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Jadi penalaran itu adalah proses penarikan kesimpulan. Oke. Dari kata ini atau pengertian penalaran kita dapat simpulkan apa sih pengertian penalaran dalam matematika? Merupakan penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian penalaran dalam matematika, di mana bagian-bagian dalam penalaran dalam matematika itu terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, sekarang kita fokus dulu ke penalaran deduktif, di mana penalaran deduktif itu digunakan untuk membuktikan atau menurunkan rumus atau teorema atau dalil. Di mana teorema atau rumus atau dalil yang dibuktikan atau yang diturunkan dengan menggunakan penalaran deduktif itu tidak dapat disangkal kebenarannya. Jadi dia itu tidak dapat disangkal kebenarannya karena ini sudah pasti, sudah dibuktikan lagi. Nah, dan berlaku secara umum di ruang lingkupnya. Dia itu berlaku umum di ruang lingkupnya. Atau secara singkatnya kita dapat singkat bahwa penalaran deduktif itu adalah penalaran dari hal umum ke hal khusus. Jadi penalaran deduktif itu adalah penalaran dari hal umum ke hal yang khusus. Sebentar kita berikan contohnya. Kita berpindah dulu ke penalaran induktif, di mana penalaran induktif itu digunakan untuk memperoleh dugaan-dugaan tentang rumus atau teorema. Jadi ini baru dugaan. Jadi penalaran induktif itu hanya untuk memperoleh dugaan-dugaan, di mana rumus teorema yang diperoleh dengan penalaran induktif itu belum dikatakan absah. Jadi rumus yang diperoleh atau yang dari hasil penalaran induktif itu belum dikatakan absah atau diterima secara umum, karena bisa saja rumus yang diberikan itu hanya berupa dugaan dan belum pasti itu benar. Jadi belum diterima secara umum. Atau dapat juga sama seperti ini ya, penalaran deduktif. Penalaran induktif juga dapat dikatakan dari hal khusus ke hal umum. Jadi kebalikan dari penalaran deduktif. Kalau penalaran deduktif dari hal umum ke hal khusus, kalau penalaran induktif dari hal khusus ke hal umum. Sekarang saya akan memperjelas yang penalaran deduktif dari hal umum ke hal yang khusus dan penalaran induktif dari hal khusus ke hal yang umum. Nah,
Kita fokus ke contoh penalaran deduktif dulu, dari hal umum ke hal khusus. Contohnya itu adalah jika harga naik maka permintaan turun. Jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Nah, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, jika harga naik maka permintaan turun. Dan jika pernyataan kedua, jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Oke, di sini ini ada kata-kata yang sama, yaitu permintaan turun. Dan kata-kata yang sama itu dicoret saja. Permintaan turun, permintaan turun. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika harga naik, maka barang yang dijual semakin turun. Nah, inilah yang saya sebut dari hal umum ke hal yang khusus. Ini kan umum, ini khusus. Jadi dari hal umum ke hal khusus. Sekarang kita fokus ke penalaran induktif dari hal khusus ke hal umum. Contohnya itu, diketahui kerbau mempunyai mata, ayam mempunyai mata, kelinci mempunyai mata. Pernyataan 1, kerbau mempunyai mata. Pernyataan 2, ayam mempunyai mata. Pernyataan ketiga, kelinci mempunyai mata. Dan dapat disimpulkan bahwa semua hewan mempunyai mata. Nah, yang mana yang dimaksud dengan dari hal khusus ke hal umum? Nah, hal khusus itu ini. Hal khusus itu ini. Hewan, kelinci, ayam, kerbau. Sedangkan yang umum yaitu ini, mempunyai mata. Jadi hewan mempunyai mata. Tapi ini baru duga-dugaan, belum pasti, karena bisa saja ada hewan yang tidak mempunyai mata. Kita sebenarnya tidak berpatokan ke ininya, pernyataannya. Kita berpatokan kepada kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan memasuki contoh penalaran dalam matematika, yaitu contoh penalaran deduktif dan induktif yang diterapkan dalam bentuk matematika. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya untuk memperjelas yang mana itu dari hal umum ke hal khusus dan dari hal khusus ke hal umum. Jadi contoh penalaran deduktif dalam matematika yaitu, contohnya, diketahui barisan bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik-titik tambah 100 itu sama dengan berapa? Tentukanlah hasil penjumlahannya. Nah, penyelesaiannya yaitu misalkan suku 1 atau S1. Nah, ini ya, ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan ini SN atau suku N. Karena kita belum berapa ini N-nya. Ini 100 suku berapa? Oke, kemudian di sini beda tiap suku berurutan. Beda tiap suku berurutan atau B. Ini ke sini berapa jaraknya? Ini ke sini berapa jaraknya? Ya, tinggal ini saja kurang suku 3 kurang suku 2 atau suku 2 kurang suku 1. Ini ke sini berapa? 2. Oke, JN atau untuk menentukan atau mencari rumusnya itu A tambah B tambah A tambah 2B. A tadi sudah kita sepakati suku ya, suku pertama, dan B itu adalah beda. Titik-titik ditambah atau kali A tambah N kurang 1 beda. Kemudian suku ke N, karena kita mau cari ini ya, kita mau cari ini suku N. Suku N itu suku berapa? Jadi ini suku ke N itu sama dengan A tambah N kurang 1 beda, atau SN sama dengan A tambah B N kurang 1. Oke, jadi 1
1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik tambah 100. Sebelum kita masuk ke sini ke penjelasannya, kita kembali dulu ke sini tadi ya. A sama dengan 1. Ini kan suku 1. B atau beda. Tadi saya sudah jelaskan, ini suku 2 dikurang suku 1. Ini bedanya itu 2. Kemudian rumusnya itu Sn A tambah N kurang 1 beda. Ini tadi kan. Kemudian kita langsung kasih masuk ini Sn 100 ini. A tambah N kurang 1 beda. Jadi 100 sama dengan 1 tambah N kurang 1 2. Bedanya kan 2. 101 ditambah N kurang 2. Jadi N itu sama dengan 100. Sekarang kita jadi banyaknya suku yang dijumlahkan itu sama dengan 100. Oke, kita kan di sini yang disuruh cari, tentukan hasil penjumlahannya. Kan di sini banyaknya suku yang dijumlahkan itu sama dengan 100 ini kan. Jadi N sama dengan 100. Penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 titik tambah N. Ini disebut dengan deretan bilangan. Dengan yang kita ketahui tadi di sini, A sama dengan 1, B sama dengan 2, Sn atau sama dengan N. Ini tadi 100 kan. Oke, rumusnya Jn atau jumlah penjumlahan ini N. 1/2 N A tambah Sn sama dengan 1/2 N 1 tambah N. Karena N tadi sudah kita tahu 100 kan. Nah, N ganti yang ada N-nya itu semua jadi 100. Ini 100, ini 100, ini 100. Jadi 1/2 100 ini dikali 101 sama dengan 50 dikali 101 sama dengan 5050. Jadi jumlah suku ke N, jumlah suku ke 100 ini, jumlah suku ke 100 itu adalah 5050. Ini adalah contoh penalaran deduktif dalam matematika. Contoh penalaran induktif dalam matematika yaitu kita bisa lihat di sini. Saat kamu menjumlahkan bilangan ganjil pertama, yaitu 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 7 sama dengan 16. 1 tambah 3, 4 tambah 5 sama dengan 9 tambah 7, 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan ganjil ini kita bisa pangkatkan semua. Ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, dan ini 5 pangkat 2. Dan secara kebetulan ini di sini kan ada 2. 1, 2, 2. Ini 1, 2, 3, ini 3. Ini 1, 2, 3, 4, ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada 5. Jadi kemudian ditanyakan, ada pertanyaan, berdasarkan pola yang kamu temukan, bagaimana cara menentukan jumlah 10 bilangan ganjil pertama? Oke, di sini kan 1, 3, 5, 7, 9 tambah titik-titik 2N kurang 1 merupakan bilangan ganjil. Nah, dari yang kita sini lihat, dan di sini kan tadi ada 2, ini di sini 2, 3, di sini 3, 4, di sini 4, 5, di sini 5. Ini kan 1 dan 3 merupakan 2 bilangan ganjil pertama penjumlahan, yaitu 4. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ini kan 1, 3, dan 5 merupakan 3 bilangan ganjil pertama penjumlahan. 9 sama dengan 3 pangkat 2. 1, 3, 5, dan 7 merupakan 4 bilangan ganjil pertama penjumlahan. 16 sama dengan 4 pangkat 2. 1, 3, 5, 7, dan 9 merupakan 5 bilangan ganjil pertama penjumlahan. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita sudah bisa tahu jawabannya, jumlah 10 bilangan ganjil pertama yaitu 10 pangkat 2.
Jadi jumlah 10 bilangan ganjil pertama adalah 10 pangkat 2. Sesuai kesepakatan. Di sini dia 2 anunya, di sini juga 2 pangkat 2. Di sini juga 3, di sini juga 3 pangkat 2 sampai seterusnya. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari penalaran dalam matematika.